Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Saiful Awali dan teman saya Muhammad Nofida di Nugraha. Pada kali ini kita akan memaparkan hasil dari diskusi kami terkait dari proyek tugas akhir dari mata kuliah sensor dan transducer yang diampu oleh Bapak Raden Sumiharto. Pada proyek ini kita membuat alat untuk mengukur kecepatan benda putar menggunakan sensor jahit. Untuk bahan-bahannya akan dijelaskan oleh saudara saya. bahan yang kami gunakan untuk membuat proyek ini ialah Arduino Uno, potensiometer, motor DC 5 volt, dan piringan desain yang kami buat sendiri. Di sini terdapat fotodioda dan di sini terdapat infrared. Selanjutnya untuk perancangan elektronis akan dijelaskan oleh saudara Nofida. Nah, untuk perancangannya kita lihat pada video berikut. Ya, terima kasih. Pada video ini saya akan menjelaskan bagaimana langkah-langkah kita memulai untuk mendesain alat pengukur kecepatan menggunakan sensor jahit. Hal yang pertama kali kita lakukan adalah mendesain piringan yang digunakan untuk mendeteksi kecepatan. Untuk mendeteksi kecepatan, kita desain piringannya menggunakan software Visio. Dari software Visio tersebut kita mendesain lingkaran dengan diameter 10 cm dan lingkaran kecil sebesar 1 cm. Untuk prosesnya kita buat lingkaran, kita kasih dimensi, kita ukur menjadi 100 mm atau 10 cm. Kemudian kita masukkan lingkaran yang lain dengan diameter 10 mm atau 1 cm. Untuk hasilnya akan seperti ini. Pada lingkaran ini seperti yang tadi saya jelaskan menggunakan diameter 10 cm dan lingkaran yang kecil berdiameter 1 cm. Kemudian untuk jaraknya dari lingkaran kecil, ujung lingkaran kecil ke ujung lingkaran besar adalah 1 cm, dan untuk jumlahnya terdapat 4 buah lubang lingkaran. Nah, kemudian hasil desain ini kita cetak dan hasilnya kita tempelkan dan hasilnya menjadi seperti ini. Nah, untuk selanjutnya kita akan mendesain elektronis dari alat ini. Kita menggunakan software Proteus. Untuk device-nya seperti yang tadi telah dipaparkan oleh saudara Saiful, kita menggunakan Arduino, kemudian ada potensio, kemudian ada fotodioda, kemudian ada motor DC, dan ada infrared. Untuk desainnya sendiri, infrared kita langsung kasih ke tegangan 5 volt dengan hambatan 330 ohm. Kemudian untuk fotodioda, untuk menghitung jumlah lingkaran yang akan kami gunakan untuk mengukur kecepatan benda putar, kita sambungkan fotodioda dengan pin digital 2. Kemudian untuk mengatur kecepatan motornya kita gunakan potensio, di mana datanya kita ke A0 karena dia bersifat analog. Kemudian motor DC ini yang diatur oleh potensio, kecepatannya sesuai dengan hasil output yang telah kita standarisasi menggunakan PWM dari 0 sampai 255 dari pin 10. Sekian pemaparan desain yang dapat saya sampaikan. Kembali ke video berikut.
Alat ini bekerja dengan cara sensor akan mendeteksi nilai naik dengan fungsi interrupt pada Arduino. Nilai bacaan sensor akan bernilai 1 ketika sensor tidak mendeteksi cahaya dari IR dan akan bernilai 0 ketika mendeteksi cahaya dari IR. Dengan memanfaatkan karakter sensor tersebut yang tadi telah disebutkan dan menggunakan fungsi interrupt pada Arduino yang akan kami jelaskan pada program nanti, kami membuat program yang bertujuan untuk menghitung step nilai naik setelah melewati 4 lubang, yang mana berarti telah melewati 1 putaran. Hal ini dikarenakan piringan yang kami buat memiliki 4 lubang. Program akan kami jelaskan pada video selanjutnya. Pada video kali ini, saya Saiful Awali akan menjelaskan program yang kami buat untuk alat tugas akhir ini. Yang pertama ialah mendeklarasikan variabel, terus mendeklarasikan fungsi interrupt yang akan menambah ref, atau di sini maksudnya ialah setiap nilai dari yang dibaca oleh sensor. Terus di void setup mendeklarasikan serial begin 9600, yakni baud rate yang kami gunakan 9600. Terus pin mode PWM output sebagai output, dimana PWM merupakan pin 10. Terus menggunakan fungsi interrupt dengan parameter 0. 0 ini dikarenakan pin interrupt 0 pada Arduino ialah pin 2 pada Arduino. Dengan parameter yang berikutnya ialah deklarasi fungsi interrupt tadi, dan jenis dari interrupt yang kami gunakan ialah rising. Selanjutnya delay 1000 ini digunakan untuk mendelay hasil keluaran dari serial monitor. Terus deteksi interrupt ini untuk mengaplikasikan fungsi interrupt tadi. Terus di sini kami menggunakan fungsi time, yakni millis dikurangi all time. Millis ialah waktu untuk menghitung proses dari Arduino mulai dijalankan, dikurangi dengan waktu yang sebelumnya ini 0. Terus kami membuat perhitungan RPM dengan membagi ref atau nilai step tadi dibagi 4, dikarenakan kami menggunakan 4 lubang, dibagi oleh time, yakni selisih waktu dari millis dan all time, dikali dengan 60.000 untuk menjadikannya menit. Terus nilai all time tadi akan disimpan ke millis, kemudian akan di print data yang merupakan nilai step, di print nilai RPM yang telah kami buat tadi, kami hitung, terus menggunakan fungsi attach interrupt untuk mengaplikasikan fungsi interrupt lagi. Sebelum mengaplikasikan ini, kami deklarasikan nilai step sama dengan 0. Hal ini dimaksudkan ketika bacaan putarannya konstan, nilai step tidak akan bertambah terus menerus atau diset ke 0, jadi nilai stepnya tidak bertambah. Kemudian nilai variabel nilai ini ialah analog read dari pot pin, yang maksudnya ialah nilai masukan dari potensio. Kecepatan motornya kami mapping dari nilai bacaan potensio, yakni 0 sampai 1023 menjadi 0 sampai 225 untuk nilai PWM. Selanjutnya menggunakan fungsi analog write, kami mengatur kecepatan dari motor DC 5V ini dengan parameter PWM, yakni pin PWM to pin 10, dan kecepatan motor yakni nilai hasil mapping dari tadi. Selanjutnya proses karakterisasi akan dijelaskan oleh saudara Novida. Setelah dijelaskan program yang kita gunakan, langkah selanjutnya kita karakterisasi dari sensor yang telah kita buat, yang telah kita gunakan. Untuk karakterisasinya kita menggunakan tachometer. Nah, kemudian piringan ini akan berputar yang akan ditangkap oleh sensor dan akan dibandingkan dengan kecepatan yang diterima oleh tachometer ini.
Untuk proses karakterisasi secara lengkapnya akan kita lihat pada video berikut ini. Melanjutkan dari video yang tadi, langkah selanjutnya adalah proses karakterisasi dari sensor yang kita gunakan, yaitu sensor fotodioda untuk menghitung kecepatan dari benda putar ini. Untuk melakukan karakterisasi, kita membandingkan keluaran dari sensor yang berupa jumlah putaran dengan kecepatan yang dikeluarkan oleh tachometer. Untuk itu, proses karakterisasi ini menggunakan beberapa jumlah data yang kita ambil dari variasi nilai PWM dari potensio. Kita coba dari yang paling tinggi. Di tachometer tertulis 1417 rpm. Kemudian di sensor, di keluaran sensor terlihat nilainya sebesar 94. Kemudian kita variasi nilai PWM-nya dengan memutar potensio. Kita coba ke kurang lebih setengahnya. Nah, kita hitung RPM-nya menggunakan tachometer. Bernilai 811,6 rpm. Sedangkan di keluarannya di sensor 57 bernilai 57. Nah, dari variasi, kemudian kita lanjutkan variasi ke berikutnya dan menghasilkan data yang telah kami dapatkan sebanyak 20 data dengan variasi PWM dari 70. Kenapa 70? Karena saat 70 piringan ini tepat tidak ingin berputar. Jadi ketika dia kurang dari 70, putaran motor tidak dapat memutar piringan. Jadi kita menentukan nilai minimalnya adalah 70. Kemudian untuk nilai maksimalnya bernilai 240 yang terbaca di serial monitor. Nah, dari kumpulan data tersebut kita buat grafik antara keluaran sensor dengan tachometer. Hasilnya adalah berupa grafik logaritmik dengan nilai akurasi atau R kuadrat sebesar 99,76% dengan rumus dari keluarannya yaitu 15 kali 0,7 X dikurangi 15,941. Nah, hasil dari rumus tersebut kita masukkan ke dalam program yang baru untuk menentukan kecepatan yang asli dari piringan ini yang akan dijelaskan oleh saudara Saiful. Ya, melanjutkan dari saudara Nofida, selanjutnya hasil dari Y dari grafik yang telah didapat di Excel ini kita masukkan sebagai rumus perhitungan kecepatan pada program yang kita buat sebelumnya.
hasil dari rumus tadi, di mana Y tadi dimasukkan ke dalam program, dan proses validasi akan dilakukan dengan membandingkan hasil bacaan RPM yang terbaca di serial monitor dengan yang terbaca di tachometer. Pada PWM maksimal di mana bernilai 240 sampai 248, terbaca RPM sebesar 1415,71. Sedangkan di tachometer akan bernilai 1415. Berarti terdapat selisih sebesar 0,71%. 0,71 RPM. RPM. Untuk persenannya berarti 0,71 per 1415 kali 100%. Oke, berarti sekitar kurang lebih tidak ada 1% error. Kemudian jika kita menggunakan kita rubah datanya atau kita turunkan kecepatan. Ya, di sini PWM terbaca sebesar 160 sampai 164 PWM yang masuk ke motor, di mana RPM yang terbaca dari hasil bacaan sensor tersebut di serial monitor Arduino ialah sebesar 978,68. Kalau setelah dibaca di tachometer menghasilkan 979,5 RPM. Jadi selisih sekitar 978 ya, berarti sekitar 0,8 RPM, dan itu kurang dari 1% error. Mungkin itu saja yang dapat kita sampaikan setelah kita melakukan karakterisasi dari alat yang telah kita buat. Kita lanjutkan ke dalam video selanjutnya. Sekian yang dapat kami sampaikan dari hasil diskusi kami. Untuk kurangnya kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.